lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, lalu manajemen kelas yang efektif, dan penilaian yang berkelanjutan. Dan yang warna merah ini, Bapak Ibu guru sekalian, pembelajaran berdiferensiasi itu harus berakar pada pemenuhan kebutuhan murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Lalu berikut, ini sudah tadi, ya ini sedikit yang slide terakhir untuk bekal ini. Mengetahui belajar murid itu ada 3 aspek. Ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Tomlinson itu, ada 3, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid yang akan kita analisis dalam kasus atau skenario yang sudah disampaikan ini. Skenario yang kami analisis ini sama seperti skenario yang sudah dianalisis oleh kelompok 1 tadi, maksud kami, sehingga sama materi pokoknya juga iklan yang kami analisis di sini pun tidak disebutkan. Kami secara tidak langsung tahu bahwa tokoh di dalam Pak Dudidam itu sebenarnya adalah guru bahasa Indonesia. Ini analisis awal kami, sehingga materi iklan yang ingin disampaikan kepada anak murid, lalu tujuan pembelajarannya itu murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan dari iklan tentang produk dan jasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini dia informasi awal untuk analisis kami pada kasus ini. Kita lanjut yang pertama. Untuk ceritanya kami sengaja buat nomor-nomor ini sesuai dengan yang di dalam itu juga ada nomornya. Maksudnya supaya dengan gampang kita bisa analisis sebentar. Yang saya perlu sampaikan juga, skenario yang pertama itu ini diskusi seluruh kelas. Yang pertama Pak Dudidam itu menginisiasi diskusi atau membuat diskusi seluruh kelas. Jadi tidak ada kelompok, tetapi diberikan pertanyaan-pertanyaan pemandu. Ada kurang lebih 4 ini. Dari mana, yaitu untuk pertanyaan pertama atau diskusi kelas ini kami coba melihat bahwa ini adalah upaya dari Pak Dudidam untuk menggali pengetahuan awal dan minat murid. Itu tergambar dari 4 pertanyaan pemandu yang sudah ada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Ini skenario pertama. Lalu yang kedua, itu skenario kedua itu terkait kerja individu, pasangan atau kelompok, di mana Pak Dudidam meminta murid melakukan kegiatan tulis, lalu berbagi dengan pasangan dan juga berbagi dengan pasangan lain, dan seterusnya. Dan pada skenario ketiga itu ada kelompok kecil. Jadi sudah ada 3 skenario. Yang pertama ke diskusi kelas secara umum, lalu yang tadi di nomor 2 itu individu atau pasangan kelompok kecil, dan yang ketiga itu yang dilakukan oleh Pak Dudidam itu ini kelompok kecil ini, dengan memberikan murid untuk membentuk kelompok kecil terdiri dari 4 sampai 5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Lalu setiap kelompok akan diberikan selembar kertas dan bekerja di meja mereka, dan seterusnya seperti yang sudah dipaparkan oleh kelompok 1 tadi, disampaikan oleh Pak Bento. Saya pikir saya tidak perlu bacakan ulang lagi supaya kita bisa hemat waktu. Lalu yang berikut, ini skenario 4 dan 5 Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut ke skenario yang ke-6. Ini pemberian tugas secara berjenjang yang dilakukan oleh Pak Dudidam yang disesuaikan dengan kemampuan murid. Ada 3 skenario di sini, yaitu yang pertama bersifat konkret, yang kedua itu skenario kurang terstruktur dan lebih terbuka, dan yang ketiga itu skenario bersifat konseptual dan terbuka. Itu membutuhkan riset. Lalu yang berikut ini yang terakhir, seperti tadi sudah disampaikan, Pak Dudidam memberikan kesempatan kepada para murid untuk memilih lingkungan belajar yang menurut mereka membantu atau cocok untuk kepribadian mereka, agar mereka bisa berdiskusi secara baik. Ini skenario yang ada di dalam tugas yang diberikan, dan berikut Bapak Ibu sekalian, ini analisis kami. Dari skenario yang sudah ada 4 pertanyaan pemandu. Yang pertama yang ada di hadapan kita sekalian sekarang itu ada pertanyaan pemandu yang pertama, yaitu dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari hasil analisis kami itu kami menemukan bahwa Pak Dudidam ini mencoba atau berusaha untuk memenuhi 3 kebutuhan belajar, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan juga
profil belajar murid. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana cara guru tersebut untuk menentukan kebutuhan belajar murid? Nah, untuk menentukan kebutuhan belajar murid yang kami coba analisis di sini, kesiapan belajar murid, Bapak Ibu sekalian, itu ada pada skenario 1, 2, 3, 5, dan 6. Skenario 1, 2, 3, 5, dan 6. Lalu berikut kebutuhan belajar yang kedua, yaitu minat murid, itu tergambar dalam skenario 1 dan 2. Lalu yang ketiga itu profil belajar murid ada pada skenario 2, 4, dan 7. Bapak Ibu sekalian, mungkin sedikit penjelasan terkait dengan kesiapan belajar murid ada pada skenario 1, 2, 3, 5, dan 6. Kalau kita mau lihat kembali nomor tadi Bapak Ibu sekalian, di skenario yang pertama ini, secara garis besar saja Bapak Ibu sekalian, seperti yang kami sudah sampaikan bahwa ini upaya Pak Dudidam untuk bisa menggali pengetahuan awal dan minat siswa. Ini tergambar dari pertanyaan-pertanyaan pemandu yang sudah ada. Sehingga kami kategorikan ini sebagai upaya dari Pak Dudidam untuk bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa dari segi kesiapan belajar siswa. Di pertanyaan-pertanyaan ini. Begitu Bapak Ibu sekalian. Lalu ada terkandung di dalam juga sekaligus minat siswa juga. Itu tergambar dari pertanyaan yang nomor 2 ini Bapak Ibu sekalian. Iklan apa yang benar-benar menarik untuk Anda? Dari pertanyaan ini tergambar bahwa Pak Dudidam ini berupaya untuk menggali minat siswa dari pertanyaan yang sederhana ini. Ini yang kami coba analisis Bapak Ibu sekalian. Lalu kita lanjut. Minat murid, begitu juga dengan minat murid ada pada skenario 1 dan 2 seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Dan juga yang ketiga itu ada pada skenario 2, 4, dan 7. Lalu yang berikut, yang ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Yang coba kami analisis itu strategi pembelajaran berdiferensiasi yang coba diterapkan oleh Pak Dudidam itu adalah yang pertama itu mendominasi. Ini tergambar jelas dan sangat dominan dalam skenario itu, yaitu diferensiasi proses. Lalu yang kedua itu ada diferensiasi konten menurut kami. Diferensiasi proses ini cukup dominasi. Tergambar dari ada kelompok diskusi secara umum, lalu ada diskusi individu, kelompok kecil, lalu ada beberapa tahap yang kita lalui tadi. Itu bagi kami golongkan atau hasil analisis kami menemukan upaya Pak Dudidam untuk melakukan diferensiasi proses. Lalu tadi ada tambahan lagi yang juga sempat kami tambahkan di sini di akhir di poin ke-7 tadi, skenario ke-7 itu tergambar bahwa ada semacam diferensiasi lingkungan belajar yang coba diupayakan oleh Pak Dudidam ini bagi para muridnya. Lalu yang terakhir, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Hasil analisis kami itu penilaian yang dilakukan oleh Pak Dudidam itu kalau dikategorikan terhadap asesmen atau penilaian berdasarkan fungsinya, maka menurut kami dia masuk dalam assessment for learning atau penilaian untuk pembelajaran yang tergambar dari pemberian tugas kepada para murid dalam bentuk penilaian formatif itu melalui metode observasi. Jadi mungkin dari kami sekian, Bapak Ibu guru hebat, kami yakin dan bahwa hasil analisis kami ini mungkin tidak terlalu tajam dan terperinci dan juga tidak sempurna untuk bisa membantu pemahaman kita bersama, tapi yakinlah bahwa kolaborasi dan mungkin pertanyaan dan usul saran dari Bapak Ibu sekalian itu pasti akan sangat membantu kami untuk bisa kita sama-sama menambah pemahaman kita terhadap pembelajaran diferensiasi ini, dan pastinya akan membantu kami juga untuk bisa menyempurnakan analisis kami yang sudah kami sampaikan. Saya pikir demikian, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan nanti kita bisa berproses lanjut, nanti dipandu oleh Pak Tobias. Dari kami sekian, terima kasih, salam dan bahagia. Oke, terima kasih Pak Eman, luar biasa presentasinya. Dan seperti yang sudah disampaikan bahwa ruang ini ruang untuk kita saling mengisi antara satu dengan yang lainnya. Maka kami dari kelompok 2 sangat mengharapkan masukan
usul saran umpan balik dari teman-teman khususnya dari kelompok 1 dan kelompok 3 agar bisa menyempurnakan hasil presentasi dari kelompok 2 ini. Jadi kepada teman-teman Bapak Ibu di kelompok 1 dan kelompok 3 kami beri kesempatan untuk kita bisa berdiskusi bersama-sama. Dan harus disampaikan bahwa untuk ruang diskusi ini pertanyaannya singkat, padat, dan jelas. Dan kalau bentuk penjelasan ataupun pernyataan tidak bisa mengulangi hal yang mungkin sudah Bapak Ibu jelaskan sebelumnya. Terima kasih. Waktu saya berikan seluas-luasnya kepada kita semua, terutama pada kelompok 1 dan kelompok 3. Terima kasih. Teman-teman dari kelompok 1 dan kelompok 3, kalau mungkin ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi ataupun pertanyaan pemandu yang bisa membantu teman-teman dalam membuat pertanyaan, bisa disampaikan. Ya, Pak Bento, silakan. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya tidak memberikan pertanyaan. Yang pertama terkait kelompok ini yang sudah memaparkan secara terperinci, bahkan teman tadi menyampaikan di awal hal-hal yang ada di eksplorasi konsep itu suatu hal yang baik. Saya mau menyampaikan kepada teman-teman, kita tadi sudah terlalu fokus pada kasus yang sama di kelompok satu, dan saya rasa bahwa menurut saya ini sama seperti kelompok satu sebelumnya, dan isinya juga sama. Dan saya berpikir tidak ada pertanyaan lagi dari saya, mungkin bisa dibaca. Baik, terima kasih Pak Bento atas apresiasi dan menyampaikan bahwa ini materi mungkin kita ini sedikit molor tadi di sesi pertama di kelompok 1 sudah cukup luas membahas terkait dengan materi atau skenario pembelajaran khususnya di jenjang SMP ini. Ya, kesempatan berikut saya berikan kepada Pak Yosef, silakan. Oke, terima kasih Pak Tobi untuk waktunya ini. Selamat sore Pak Fasil, teman-teman CGP hebat. Selamat sore. Sebelumnya saya mohon maaf karena keterlambatan saya. Tadi memang dalam agenda yang sama, dalam rangka yang sama, yaitu proses pendidikan guru penggerak ini. Saya tadi karena terlalu terlena dalam rangkaian kegiatan kami di buatan keyakinan sekolah, sehingga sampai lupa akan jam kita bertemu di rukol ini. Saya tersadar ketika tadi itu pada waktu jam 13:20, sehingga terlambat pada kesempatan ini. Sekali lagi mohon maaf teman-teman dari kelompok 1 yang mungkin atas kesepakatan itu, namun saya tidak bisa menepati apa yang telah disepakati tersebut. Baik, mungkin sebagian besar dari presentasi kelompok 1 dan juga umpan balik, masukan, kritik dari teman-teman kelompok 2 dan 3 saya tidak menyimak dengan baik. Namun pada presentasi yang ditampilkan oleh kelompok 2 ini luar biasa, dan juga menampilkan beberapa hal baru atas presentasi yang ditampilkan oleh kelompok kami sebelumnya tadi. Di sini untuk feedbacknya mungkin saya rasa bahwa penting, tapi tidak perlu disampaikan karena di kelompok 2 ini ada praktik, ada guru praktik yang telah mempraktikkan hal baik tersebut, yaitu bisa saja dari Pak Heman dan Pak Damsil sepertinya, karena beliau ini sepertinya sudah tahu banyak tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian di dalam paparan tadi itu ada poin profil pelajar ya Pak Heman, ada profil pelajar, dan juga mungkin sudah jelas tadi
pendasarannya atas skenario itu, yaitu di poin nomor 4 dengan berapa tadi itu? Ya, poin nomor 2, 4 dengan 7. Ya. Nah, kami kemarin di kelompok 1 itu punya pertimbangan tidak memasukkan profil belajar murid ini karena memang dalam skenario itu tidak ada. Ini tergantung kepada kekritisan daripada mungkin kelompok kami yang mungkin belum peka akan skenario yang ditampilkan. Sehingga kemudian dari profil belajar yang sudah ditampilkan pada kelompok 2 ini dan juga menjadi pertimbangan pada poin skenario nomor 2, 4 dengan 7 ini, serta karena dalam taraf atau ke proses belajar, sehingga di sini kemudian saya memohon bantuan teman-teman kelompok 2 untuk bisa memberikan pendasaran mengenai profil belajar murid itu sendiri, dan juga bagaimana bisa menjadikan skenario 2, 4 dengan 7 itu menjadi alasan untuk memasukkan kebutuhan belajar poin 3 ini ke dalam presentasi pada kesempatan ini. Ini pertanyaan saya ini mudah-mudahan dapat dimaklumi berkaitan dengan proses yang kita lalui pada proses pendidikan guru penggerak. Demikian dari saya, sekali lagi mohon maaf. Terima kasih, salam dan bahagia. Baik, terima kasih Pak Yosef. Ada poin inti yang kita tangkap dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yanto terkait dengan pada pertanyaan pemandu yang kedua terkait dengan hasil analisis dari kelompok 2. Di nomor 3 itu terkait dengan profil belajar murid. Mengapa atau dasar mengapa sehingga kelompok 2 bisa memasukkan pada skenario 2 dan 4 dan 7 ini sebagai profil belajar murid. Untuk menjawab dari pertanyaan dari Pak Yanto, saya beri kesempatan kepada Pak Damsi, Pak Iman dan Ibu Maria bisa menjelaskan. Pada Pak Damsi saya berikan kesempatan pertama. Halo Pak Damsi. Ya, baik. Selamat sore untuk kita semua. Baik, untuk profil belajar murid itu ya. Baik, jadi sebenarnya profil belajar murid itu juga salah satu bagian dari pemetaan kebutuhan belajar. Jadi pemetaan kebutuhan belajar itu ada beberapa macam. Misalnya kebutuhan belajar berdasarkan minat, terus berdasarkan kesiapan belajar. Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Eman tadi. Jadi kebutuhan belajar itu bisa berdasarkan minat, berdasarkan kesiapan belajar, dan berdasarkan berdasarkan profil belajar siswa. Nah, contoh misalnya pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan profil belajar murid atau siswa ya. Jadi pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan profil belajar murid di sini kita lihat profil belajar murid, misalnya nama murid si A dan si B, dia lebihnya kepada visual. Siswa C dan D misalnya dia lebih kepada auditory. Siswa E dan F dia lebih kepada kinestetik. Sehingga itu menjadi contoh ya profil belajar murid. Jadi profil belajar murid ini lebih kepada gaya belajar ya, visual, auditory, dan kinestetik. Jadi saya sudah sampaikan di sebelumnya itu untuk mengetahui bahwa siswa kita di visual, di auditory, dan di kinestetik. Maka kalau mau lebih simpelnya lagi, maka nanti saya akan share salah satu aplikasi. Kita share linknya ke siswa. Saya di sekolah minta izin kepada kepala sekolah khusus untuk les IPA itu siswa diperkenankan untuk membawa HP, tentunya masih dalam pengawasan saya. Setelah itu pelajaran berikut misalnya guru tidak pesan, maka semua HP saya kumpulkan kembali,
sampai dengan pulang sekolah baru mereka boleh ambil lagi di saya untuk menghindari hal-hal yang kurang baik. Itu terkait profil berdasarkan profil belajar murid. Jadi cara analisisnya boleh dengan BK tadi yang seperti yang disarankan oleh teman-teman sebelumnya. Juga kalau mau simpel hemat waktu maka kita kasih tes tadi ke anak-anak, dan itu bisa juga berlaku untuk 6 bulan ke depan dengan kelompok yang sama, auditori, kinestetik, dan visual. Demikian untuk alasnya yang mendasar, sehingga kami memasukkan dari analisis kami itu, kami memasukkan salah satu pemetaan kebutuhan belajar itu, salah satunya yaitu profil belajar murid. Oke, demikian saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Damsyid. Pada intinya bahwa dasar dalam dari kami dari kelompok 2 memasukkan poin 2, 4, dan 7 ini pada profil belajar murid, yakni terkait dengan gaya belajar murid. Mungkin ada tambahan dari Pak Iman dan Ibu Maria, saya beri kesempatan terkait dengan pertanyaan dari Pak Yosef. Pak Iman. Baik, terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Pak Yanto untuk umpan baliknya, disertakan juga dengan pertanyaan. Jadi poin 247, Bapak Ibu sekalian, di hadapan kita saya sudah paparkan poin 2-nya. Yang pasti bahwa saya tidak perlu jelaskan lagi profil belajar itu seperti apa, tapi tadi sudah banyak dibicarakan bahwa ada yang berupa visual, auditori, dan juga kinestetik. Jadi kenapa sampai kami menganalisis 247 ini masuk sebagai apa tadi itu? Pemetaan kebutuhan belajar. Profil belajar. Ya, sebagai pemetaan kebutuhan belajar murid itu pada profil belajar murid poin 247 ini. Dari poin 2 yang ada di depan, beberapa kegiatan yang dilakukannya itu, yang pertama ada diskusi juga di situ, lalu ada berbagi dengan pasangan lain. Nah, berbagi dengan pasangan lain ini secara meskipun tidak tertulis, tapi menurut kami ini ada beberapa proses yang dilalui di situ. Ini ada geraknya juga di dalam. Jadi siswa itu tidak duduk di tempat, ya, lalu ada diskusinya di situ, lalu kemudian halo Bapak Ibu sekalian, Pak Moderator. Ya. Jadi ada proses diskusi juga di situ di dalam tahap yang kedua ini. Ada yang huruf besar ini, tulis, berbagi dengan pasangan, dan berbagi dengan pasangan lain. Dan menurut hemat kami ini analisis kami secara tersirat terkandung di situ bahwa siswa ini tidak duduk tenang di tempat, tetapi dia melakukan sejumlah kegiatan, aktivitas yang kemudian membuat dia bergerak. Itu juga bagian dari, menurut kami, bagian dari profil belajar yang masuk dalam kinestetik dan juga auditori. Diskusi ini juga menurut kami bagian dari profil gaya belajar siswa juga, diskusi ini. Begitu. Itu untuk poin 2, lalu kemudian 4, poin 4, Bapak Ibu sekalian. Kami coba tayangkan poin 4. Ya, ada poin 4 di situ, Pak Dudidam, lalu mengumpulkan kembali murid dalam satu kelompok besar. Ia lalu memfasilitasi diskusi. Nah, kata kunci di sini ada diskusi, Bapak Ibu sekalian. Sehingga menurut kami diskusi ini juga salah satu cara yang ada di dalam gaya belajar auditori, Bapak Ibu sekalian. Jadi menurut kami diskusi itu juga menjadi bagian dari gaya belajar auditori. Auditori itu kan belajar dengan mendengarkan. Jadi misalnya mendengarkan penjelasan guru, membaca dengan keras, atau mendengarkan pendapat, atau juga berdiskusi. Jadi ini alasan kami kenapa poin 4 itu juga masuk dalam profil belajar tadi. Lalu berikut poin yang terakhir itu 7. Kalau 7 itu kan jelas, diberikan kebebasan kepada para murid untuk bisa memilih
untuk bisa memilih lingkungan belajar yang menurut dia itu sangat sesuai untuk dia bisa berkonsentrasi atau bisa melakukan sebuah aktivitas belajar begitu. Sehingga ini bagian dari profil belajar siswa juga menurut kami, sehingga poin 247 itu kami cantumkan atau kami analisis sebagai bagian dari apa yang sudah kami sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Mungkin demikian Pak Moderator, saya kembalikan. Terima kasih Pak Eman. Mungkin ada tambahan dari Ibu Maria, silakan. Baik. Selamat sore Bapak Fasil, selamat sore teman-teman sekalian. Khususnya teman-teman dari kelompok 2 yang sudah mempresentasikan materi kita pada sore hari ini, bahwa sudah banyak poin yang sudah dijelaskan oleh Pak Damsil maupun Pak Eman, juga pertanyaan dari teman-teman dari kelompok lain. Saya pikir bahwa saya tidak memberikan penjelasan lagi, hanya sedikit tambahan karena saya timekeeper jadi saya lihat waktunya sudah lewat 1 menit, tapi saya memberikan sedikit tambahan bahwa dari tadi mungkin kita hanya melihat dari penilaian nomor yang keempat itu penilaian pengetahuan saja yang nampak di situ. Kita ketahui bersama bahwa dalam pembelajaran itu kan ada nilai sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Jadi satu nilai yang kita sudah munculkan meskipun tersirat ya, yang tertulis di situ mungkin yang kita tahu hanya penilaian formatif proses dalam pembelajaran melalui observasi. Tetapi kita juga perlu ketahui bahwa seorang guru dalam memberikan pembelajaran, penilaian terhadap anak itu dari dia masuk di awal pintu sampai keluar jam pembelajaran. Jadi mungkin ada tambahan buat kita bahwa dalam pembelajaran itu di sana ada nilai sikapnya, ketika mereka berdiskusi, kemudian anak-anak tadi disuruh untuk membuat iklan ya, nanti sikap mereka dalam membuat iklan, lalu nilai prosesnya tadi sudah pengetahuan, dan pasti ada nilai keterampilan di sana. Mereka menghasilkan sebuah iklan. Jadi semua nilai itu dihargai. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih banyak untuk Pak Eman dan Pak Damsil yang sudah menjelaskan panjang lebar. Saya cuma tambahkan di bagian penilaian. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Maria atas tambahan terkait dengan penilaian. Jadi dari ketiga anggota kelompok kami yang sudah memberikan penjelasan atas pertanyaan dari Pak Yanso, saya bisa menyimpulkan ada 3 mungkin sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Damsi tadi, yang bagaimana cara ataupun untuk mengetahui analisis kebutuhan pelajar dalam hal ini butuh belajar murid. Dan oleh Pak Damsi, Pak Eman dan Ibu Maria ini merupakan salah satu elemen dari profil pelajar murid itu sendiri. Yang pertama gaya belajar yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Damsi. Yang kedua diskusi, nomor 4 tadi diskusi kelompok individual itu sudah dijelaskan oleh Pak Eman, itu merupakan preferensi belajar murid, merupakan elemen dari profil belajar murid juga. Dan yang terakhir itu di poin 7 itu adalah lingkungan belajar. Lingkungan belajar juga merupakan bagian dari elemen dari profil belajar murid itu sendiri. Dan yang mungkin itu keterlibatan dari Pak Dudidam bersama dengan murid-muridnya yang lain. Baik, hanya itu saja penjelasan dari yang bisa kami rangkum pada pertanyaan Pak Yosef. Minta maaf kepada teman-teman yang lain, bagaimana waktu kita sudah terlambat di 3 menit. Ya, Pak Yosef, saya beri waktu kurang lebih hanya 1 menit saja Pak Yosef, silakan. Terima kasih betul waktunya ini. Teman-teman mohon izin, saya hanya sekedar menyampaikan terima kasih banyak kepada Pak Fasil lewat kolom chatnya, kemudian Pak Damsi, Pak Eman, juga Ibu Maria dan Pak Tobi atas penjelasannya. Akhirnya saya menyuguhkan sebuah pantun untuk teman-teman atas jawaban yang telah disampaikan tadi. Jalan sungguh indah Taman Rukol ini,
mata. Cakep. Semangat bergerak, menggerakkan. Cakep. Bangga sekali bertemu teman-teman. Cakep. Fasilitator dan TGP luar biasa hebat. Luar biasa. Oke, terima kasih Pak Yosef atas bantunya. Sekali lagi saya mewakili teman-teman dari kelompok 2 meminta maaf kepada teman-teman dari kelompok 1 dan 3 yang belum menyampaikan pertanyaan ataupun penjelasan. Saya minta maaf. Ruang kita dibatasi dengan waktu, kita bisa berkolaborasi ataupun bisa memberikan pertanyaan ataupun umpan balik kita di sesi yang berikut di kelompok ketiga. Atau Pak Damsi? Sebentar, 30 detik saja biar hari ini terus membekas. Setelah nanti kegiatan selesai juga tetap membekas. Saya mau mengingatkan satu hal ini biar kontekstualnya. Dudi Dam ini kita rubah jadi Dudi Damsil saja. Maaf teman-teman, informasi hanya intermezzo. Oke, dilanjutkan. Biar kapanpun saya ketemu Pak Eman di Adonara, oi Dudi Damsil lewat. Biar membekas. Saya sangat serius ini. Saya sangat serius ingin mendengarkan. Oke. Terima kasih Pak Damsi atas pernyataan Dudi Damsil tadi. Nanti kita akan lanjut. Iya, oke. Terakhir sekali lagi saya mewakili teman-teman dari kelompok 2 menyampaikan terima kasih banyak kepada kita semua atas partisipasi aktif dari kita semua. Dan terakhir bahwa jangan takut untuk memulai dari awal karena kegagalan adalah salah satu cara untuk memulai lebih cerdas. Asik. Terima kasih, salam hormat dari kami kelompok 2. Moderator terbaik betul Baik. Pak moderator, sudah kembalikan ke saya kah? Sudah Bapak, sudah. Baik. Terima kasih Pak Tobi, teman-teman kelompok 2, teman-teman kelompok satu kelompok sudah habis toh. 1 dan 3. Bisa berpergian kita taruh HP di sini. Sekarang Pak tinggal Dudi presentasi Damsil kelompoknya. spesial untuk tambahan namanya baik sekali. Iya, sangat menghibur. Baik, Bapak dan Ibu, satu hal saja. Ketika Pak Dudi Damsil mengelompokkan siswa, untuk berdiskusi, tidak salah itu ada diskusi ada belajar mandiri, belajar individu, ada juga berpasang-pasangan, ya, ada juga di kelompok kecil, ada juga di kelompok besar. Itu Bapak Ibu berkaitan erat dengan kemampuan Pak Dudi Dam dalam memetakan, ya, dalam memetakan profil belajar, ya, minat belajar, dan kesiapan belajar dari berbagai aspek, terlebih aspek intelektual. Sehingga memang siswa tidak bisa digabungkan dalam kelompok besar saja, tapi perlu dipetakan untuk masuk ke kelompok kecil, bahkan berpasangan, dan bahkan ada pendampingan pribadi. Ini menjadi salah satu bagian dari daya pembeda pembelajaran berdiferensiasi, Bapak dan Ibu. Itu poin tambahan untuk teman-teman kelompok 2 yang sudah tampil dengan aduhai, luar biasa, sangat rinci materinya, bahkan sudah sangat terurai. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman kelompok 2. Kami memberikan respek dan apresiasi setinggi-tingginya. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, memang kita harus perlahan-lahan mengorek program ini, emas Pak.
saya mengharapkan kepada Bapak Ibu, mendorong Bapak Ibu kita terus maju secara perlahan namun pasti. Saya tadi menegaskan bahwa kami juga di sekolah kami juga penerapannya baru dimulai tahun ini, namun pembelajaran secara pribadi sudah kita jalankan sejak tahun lalu, tapi baru nyata untuk pendidikan ini dalam materi-materi pendidikan kali ini baru muncul pembelajaran berdiferensiasi. Karena itu mari Bapak dan Ibu silakan terus bersemangat untuk menelusuri poin-poin penting tentang pembelajaran berdiferensiasi, sehingga secara personal atau secara kolaboratif gotong royong kita bisa memulai dari hal-hal kecil saja menerapkannya di sekolah kita. Selanjutnya Bapak dan Ibu, saya beri kesempatan kepada teman-teman rekan-rekan dari kelompok 3, antara lain Pak Lasarus, Ibu Kris, dan Pak Alfred. Ya, mungkin ini ada banyak hal baru karena materi skenario pembelajaran berdiferensiasinya dari tingkat menengah atas, sehingga Bapak Ibu saya ajak kita bisa menyimak skenario pembelajarannya, tapi kan pertanyaan pemandunya kan masih sama. Baik, pada teman-teman dari kelompok 3 saya silakan. Baik, terima kasih Pak Fasil. Ya, Pak Lasarus silakan. Teman-teman TGP hebat yang luar biasa. Berikut kelompok kami, kelompok ketiga, jenjang SMA. Saya dengan Ibu Kris sendiri, kebetulan Pak Alfrednya sedang sakit, jadi hanya kami berdua. Dan sebelum kami memulai presentasi, nanti saya sebagai moderator dan sekaligus timekeeper, Ibu Kris yang menjadi presenternya.